Berbagai kasus Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan satu persatu terungkap. Apa saja 5 pola bea cukai hingga menuai kecaman publik? Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Silvi Damanik, di News on Trending. Satu persatu kebobrokan bea cukai mulai diungkap warganet Twitter hingga kerap kali menjadi trending topik. Mulai dari aksi pamer harta di media sosial hingga tindakan kurang pantas yang dilakukan pegawainya. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan saat ini memang tengah menerima sorotan. Bukan soal prestasi, melainkan kebobrokan yang menjadi bulan-bulanan publik. Satu persatu kasusnya mulai diungkap warganet Twitter hingga kerap kali menjadi trending topik. Adapun kebobrokan bea cukai itu cukup beragam. Dimulai dari aksi pamer harta para petingginya di media sosial, pelanggaran yang ditutupi, hingga tindakan kurang pantas yang dilakukan para pegawainya. Berikut daftarnya. Kebobrokan di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan mulai terendus sejak sejumlah petingginya terciduk hobi pamer harta. Lantas, siapa saja mereka? Salah satunya, Eko Darmanto yang kekinian sudah dicopot dari jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta pertanggal 2 Maret 2023. Ia terciduk kerap pamer harta dan gaya hidup mewah di media sosial. Melalui akun Instagramnya yang kini sudah dihapus, Eko tampak menunjukkan mobil antik hingga pamer foto di pesawat Cessna. Hal ini pun membuatnya diperiksa dan dipecat. Selanjutnya, kasus pamer harta juga melibatkan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Namanya mulai disorot usai sang anak memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Belum lagi, istrinya pun sempat menunjukkan hal serupa. Andi sendiri terlihat memakai cincin safir biru yang ditaksir senilai 50 juta rupiah. Ia juga terpantau mengenakan jam tangan Rolex yang seharga ratusan juta rupiah. Meski sudah diperiksa, ia belum dinonaktifkan dari jabatannya seperti Eko Darmanto. Terbongkar adanya pelanggaran yang dilakukan pejabat bea cukai. Bahkan, direktur di kantor pusat DJBC diklaim meminta untuk menutupi kasus tersebut. Sebuah surat terbuka atas nama pegawai milenial Bea Cukai Kuala Namu, Sumatera Utara sempat seliweran di Twitter. Sebab isinya membongkar adanya kejanggalan dari registrasi International Mobile Equipment Identity untuk periode Januari hingga Desember 2022. Tertulis bahwa sejumlah oknum pejabat bea cukai diduga seenaknya menentukan biaya registrasi IMEI. Adapun mereka mencakup eselon 3, eselon 4, hingga bagian fungsional PBC ahli pratama. Parahnya lagi, direktur di kantor pusat DJBC diklaim meminta agar masalah ini ditutupi. Menanggapi hal tersebut, pihak DJPK pun akhirnya buka suara. Mereka mengakui adanya pelanggaran atas proses registrasi IMEI. Lebih lanjut, sudah diambil beberapa tindakan, di antaranya penerapan disiplin terhadap 21 pegawai yang menerima hukuman ringan hingga berat. Seorang wanita bernama Fatimah memenangkan kompetisi bernyanyi di Jepang. Namun, piala hadiah dari lomba tersebut dipalak pajak sebesar 4 juta rupiah. Seorang wanita bernama Fatimah Zahra Tunisa sempat menerima pengalaman tak enak saat ingin menebus piala di kantor bea cukai. Piala itu diperolehnya usai memenangkan kompetisi menyanyi di Jepang. Hadiah ini dikirimkan ke Indonesia karena ukurannya yang besar sehingga tidak bisa dibawa ke dalam pesawat. Namun petugas bea cukai malah meminta uang sebesar 4 juta rupiah untuk piala hadiah yang tak memiliki nilai itu. Kisah tersebut dibagikan Ica, sapaan akrabnya, melalui akun Twitternya @zahratunisa. Tak hanya dipalak, ia juga diminta menyanyi sebagai bukti bahwa ia memenangkan kompetisi. Pengalaman pahit juga turut dirasakan putri presiden keempat, Alisa Wahid. Kopernya sempat diacak-acak oleh petugas bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Pengalaman tidak mengenakan juga turut dirasakan putri presiden keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Alisa Wahid. Kopernya sempat dibuka dan diacak-acak oleh petugas bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta pada 2019 hingga 2020. Hal ini dibagikannya melalui akun Twitter pribadinya.
Alisa saat itu baru pulang dari acara konferensi di Taiwan. Ia kemudian membuka kopernya dan menyerahkan paspor miliknya kepada petugas. Selain kopernya yang diacak-acak, ia juga sempat diberi beberapa pertanyaan, mulai dari ukuran koper, profesi hingga gajinya. Saya buka koper sambil dia minta paspor. Saya bilang, cuma 3 hari di Taiwan. Petugasnya, kerja apa 3 hari di Taiwan? Kok bawaannya koper gede? Beli apa aja? Emang dibayar berapa? Saya jawab konferensi. Petugas bertanya, kok kamu bisa belanja dan bawa barang banyak? Kamu kerja apa? Tulisnya. Jagat dunia maya tengah dihebohkan oleh ulah salah satu pegawai Bea Cukai bernama Widi Herianto yang menyebutkan warganet dengan sebutan babu. Widi Herianto melalui akun Twitternya @wadawidi menyebut warganet babu dan bacot. Hal ini disampaikannya saat berdebat soal pajak Bea Cukai. Seorang developer game Indonesia, Chris Anthony, mengatakan bahwa dirinya sering memenangkan penghargaan di luar negeri. Namun, begitu tiba di Indonesia, hadiah itu malah dikenakan pajak Bea Cukai. Widi pun menanggapi dengan emosi. Sebelum lo nge-tweet, mending belajar dulu deh ketentuan impor itu gimana. Kalau sekarang kan jadinya lo bacot tapi minim literasi peraturan. Tulis Widi. Mengetahui komentar itu, warganet pun menyerang Widi. Namun bukannya mereda, ia malah memperkeruh suasana dengan menyebut warganet yang membela Chris sebagai babu. Namun, usai viral, akunnya beralih menjadi privat. Para babu sibuk belain tuannya. Cie, babunya dateng. Cuitnya. Itulah informasi mengenai berbagai kasus Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang kian menuai kecaman publik. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending, suara.com.